Assalamualaikum, halo Akang, Teteh Nukar Rasep gak rilis, gimana kabarnya? Masih jomblo? Oke, di sini saya akan membahas alur cerita film dan pokoknya ini film good lah. Dan ceritanya terinspirasi dari kisah nyata seorang gadis. Oke, daripada penasaran, tong loba ting babat trek, tong loba ting ngulang, kita langsung saja ke alur ceritanya. Need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never. Scene diawali dengan seorang gadis yang disekap di bagasi mobil oleh penculik. Dan kita akan diperlihatkan kepada tato penculik yang terlihat biasa saja sih. Siapakah penculik ini dan siapakah gadis ini nanti akan terjawab. Dan inilah Eden. Ini adalah judul film yang sekarang saya bahas dan sekaligus akan menjadi nama tokoh utamanya. Singkat cerita, pada Juni 1994 atau hari sebelum penculikan, perempuan ini bernama Hyunjae. Yang dimana namanya akan berubah menjadi Eden. Kenapa berubah? Simak terus videonya. Di sini terlihat Hyunjae sedang menemui temannya yang bernama Abi untuk mengambil KTP-nya. Ketika hendak pergi, ayahnya memberikan hadiah kepada Hyunjae yaitu sebuah cincin. Selain itu, ayahnya juga menitip pesan agar Hyunjae berhenti ngudud. Dan ini adalah ibunya Hyunjae. Jika kalian menonton film ini, di sini ibunya akan terlihat agak sedikit judes mungkin karena dia lagi capek atau lagi apalah nggak tahu. Tapi walau begitu, ibunya sangat menyayangi Hyunjae. Hal ini bisa dibuktikan ketika Hyunjae diberi tugas oleh ibunya dengan mengisi buku, entah itu buku apa, dan Hyunjae ingin menyelesaikan tugasnya di toko. Tapi ibunya tidak memperbolehkannya karena khawatir jika Hyunjae berada sendirian di toko sampai malam. Si ibu juga berpesan kalau emang si Hyunjae ingin mengerjakan tugasnya di toko, maka jam 10 malam harus tiba di rumah. Jadi ceritanya mereka sekeluarga ini memiliki toko, si ibu yang mengurus tokonya, si ayah yang mengantar barangnya, dan si Hyunjae yang bantu-bantu orang tuanya. Singkat cerita, Hyunjae diajak oleh Abi ke sebuah bar atau non sih karena ting pokoknya didinya lah. Dan ternyata, Pocari Sweat yang ia minum telah ditraktir oleh pria ini. Ia bernama Jesse, yang katanya adalah seorang pemadam kebakaran. Lalu si Abi menyuruh Hyunjae untuk menemuinya dan berbicara dengannya. Awalnya Hyunjae menolak, namun dengan keheras babatokan si Abi, akhirnya Hyunjae mau berbicara dengan Jesse. Ketika sedang bertalking-talking, Jesse pergi sebentar untuk menelpon seseorang. Dan di sini kelihatannya Hyunjae mulai tertarik kepada Jesse. Dan akhirnya Hyunjae pun pulang dengannya. Tunggu dulu, kalau si Hyunjae pulang dengan si Jesse, terus si Abi kemana? Dan di sini Hyunjae mengatakan, dia entah kemana suka menghilang terpugah-puguh. Dan di tengah perjalanan menuju rumahnya Hyunjae, si Jesse ini lagi-lagi meminta izin untuk menelpon seseorang. Dan ketika Jesse keluar dari mobilnya, Hyunjae melihat baju si Jesse. Lalu melihat ke jendela mobil, terlihat si Jesse sedang mengobrol dengan seseorang. Menyadari ada yang tidak beres, akhirnya Hyunjae keluar dan lari dari mobil. Namun sayangnya, sebelum dia menjauh dari mereka, Hyunjae digablok oleh seseorang. Dan disinilah kehidupan Hyunjae akan berubah. Scene berpindah kepada seorang bapak-bapak bernama Bob. Dia adalah seorang federal marshal atau pimpinan militer, sekaligus petinggi dari organisasi ilegal. Di sini, dia terlihat sedang menelpon mengenai perkembangan bisnis organisasinya. Lalu si Bob ini menemui dua orang manusia, yang satu dari kepolisian, yang satu pemilik lahan di sana. Terlihat mereka sedang memperhatikan mayat perempuan yang kelihatannya dibuang begitu saja. Bapak Bob pun berbincang-bincang dengan mereka. Dan tiba-tiba, si kampret Bob langsung menembak keduanya. Kampret lu Bob, anjir. Pertanyaannya, kenapa si kampret Bob menembak kedua pria tersebut? Nanti akan terjawab. Scene pun berpindah kepada Hyunjae. Setelah diculik, ia berada di sebuah tempat. Di sana ia diperbaiki dan dibersihkan. Pagar besi yang ada di gigi Hyunjae pun dicopot. Lalu ia dimandikan. Dan scene pun berpindah. Perempuan ini bernama Svetlana, yaitu seorang budak emas di organisasi itu. Dan ia memiliki masa lalu yang kelam dalam dirinya. Dan pria ini bernama Paug. Dia yang bertanggung jawab untuk mengurus kinerja organisasi. Bisa dibilang bawahannya si Bob lah. Dan ini si kampret Bob. Lah kok ada di sini? Oke, mari kita jawab. Jadi semua ini adalah organisasi bisnis perdagangan seks dan perdagangan manusia, dan petingginya adalah si kampret Bob ini. Dan jika dilihat dari pakaian wanita di organisasi ini dan pakaian mayat yang ada di lahan tadi,
Maka sudah dipastikan bahwa mayat tersebut adalah bagian dari wanita-wanita di organisasi ini yang dibunuh dan dibuang. Alasannya kenapa? Nanti juga akan terjawab. Slow dulu men. Di sisi lain, Hyunjae belum terbiasa dengan suasana yang ada di sana dan dia pun terlihat ngabagu gue gitu. Dan ketika si Hyunjae sedang diinterogasi oleh si Bob, dia mendapat nama barunya yaitu Eden Garden. Dan disinilah nama Hyunjae berubah menjadi Eden. Sampai sini kita mendapat sebuah kekampretan pada petinggi organisasi ini yaitu si kampret Bob yang kebetulan dia adalah seorang pimpinan militer yang berarti dia bebas mengatur semuanya dengan aman. Dan di scene ini juga Eden mendapat teman barunya yaitu Priscilla. Singkat cerita, Eden dibawa oleh Paug untuk melakukan pekerjaan pertamanya. Namun apa yang terjadi? Eta si Eden malah menggigit otong pelanggannya hingga berdarah, lalu si Eden berusaha untuk lari dan kabur. Namun sayang sekali ia tertangkap lagi oleh Paug dan dibawa kembali ke markas. Dan di sana, si Eden mendapat hukuman yaitu direndam dengan es batu karena telah melakukan kesalahan. Tidak hanya itu, si Paug mendapat sebuah hadiah yaitu gaplokan dari si Bob karena kesalahan si Eden. 1 tahun kemudian, pengecekan rutin pun dilakukan untuk memastikan wanita di sana hamil atau tidak. Dan ketika si Priscilla dites, ternyata pelanggannya mengeluarkannya di dalam. Dan akhirnya Priscilla pun hamil. Scene berpindah kepada si Eden yang sedang ngagosip dengan si Priscilla. Priscilla menjelaskan mengenai Svetlana dan mengapa Svetlana memakai cincin Eden. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Svetlana ini adalah budak kesayangan si Bob. Dia bebas memilih pekerjaan apa yang dia inginkan. Dan di sini, Priscilla terkejut mendengar umur Eden yang sudah berusia 19 tahun. Shit. Do they know you're that old? Lantas Eden pun menanyakan, "Aya naon? Emang kunaon lamun umur orang 19 tahun?" Dan si Priscilla pun menjawab, "Teu inget tuh." Dan di situ Eden akan mengingat keterkejutan Priscilla mengenai umurnya yang sudah agak kolot. Dan tiba-tiba si badak datang. Sebenarnya namanya bukan badak sih, tapi dikarenakan perawakannya besar sehingga kebo, jadi saya memanggilnya badak. Si badak menyuruh Priscilla ikut dengannya untuk dipindahkan. Di sini terlihat Priscilla tidak ingin memberitahu Eden bahwa wanita yang berusia 20 tahun di organisasi ini akan dibunuh dan dibuang karena dianggap sudah terlalu tua. Scene pun berpindah kepada si Eden yang sedang mengerjakan pekerjaannya. Di sini dia sudah terlihat agak mahir bermain dengan jalu, jadi dia tidak menggigit otong pelanggannya lagi. Duh, sakit kayaknya tuh otong digigit sampai berdarah, Cuk. Bayangin aja lu yang digituin. Tapi khusus cowok, cewek mana punya otong. Oke, lanjut. Ketika Eden pulang, dalam perjalanan ia mencopotkan hak sepatunya. Lah buat apa? Orang ditanya jeung naon tinggalikeun weh. Di waktu istirahat untuk tidur, sebelum menuju ranjang Eden terlihat memandangi Svetlana dengan pandangan sinis. Dan ketika tidur, si Eden langsung baku hantam dengan Svetlana. Semua itu bukan tanpa sebab, melainkan Eden hanya ingin cincin pemberian ayahnya kembali ke jarinya. Dan uniknya, hak sepatu yang ia copot ternyata hanya digunakan untuk menyerang Svetlana. Anjir, mending buat tulak pantau di rumah saya gitu mah. Setelah kejadian itu, Eden dibawa oleh Paug, tapi si Paug tidak mempermasalahkan Eden yang bertengkar dengan Svetlana, melainkan hanya mempermasalahkan hak sepatu yang disembunyikan oleh Eden. Akhirnya Eden kembali diberi hukuman untuk memakan cincin pemberian ayahnya itu. Dan di sana, Eden meminta untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut dengan tujuan tertentu, apalagi kalau bukan menyelamatkan diri. Singkat cerita, Eden dan temannya kembali dipekerjakan, dan kali ini ditempatkan di sebuah pesta di rumah seseorang yang bernama Josh. Ketika Eden dan temannya menunggu lama, si Paug merasa kesal karena uangnya belum dibayar. Dan akhirnya ia menagih uang tersebut dengan mengajak Eden. Di sana Eden mengeluarkan teknik negosiasi yang sangat handal. Harga yang tadinya hanya $700, namun dengan alasan Eden dan temannya dibuat lembur, akhirnya dia menagih $1.000. Anjir, calon emak-emak emang lah si Eden. Awalnya Josh dan temannya menolak, namun dikarenakan si Paug punya bedil, akhirnya mereka membayarnya dengan cara patungan. Namun tak disangka, dua teman Eden yang disuruh menunggu malah kabur saat itu juga. Si Paug merasa sangat stres dan ambek-ambekan gak jelas Hingga akhirnya Eden melihat mereka di sebuah minimarket. Eden awalnya merasa ragu untuk memberitahu si Paug, namun dikarenakan ini adalah langkah untuk mencapai tujuan, yaitu untuk mendapatkan hatinya si Paug agar menjadikan Eden memiliki kedudukan yang lebih tinggi di organisasi, akhirnya Eden terpaksa memberitahu keberadaan mereka. Dan si Paug pun merasa lega, jadi moal sendiri digaplok ku si Bob. Scene berpindah kepada si Eden yang hendak BAB, dan yang dikeluarkannya adalah cincin pemberian ayahnya yang barusan ditelan. Anjir, bisa keluar gitu ya.
Dan keesokan harinya, Eden pun diajak oleh Paug ke sebuah ruangan untuk membersihkannya. Di sana Eden menemukan foto Paug dengan si Jesse, dan Eden pun mulai merasa sedih campur greget. Dalam hatinya, anjir pria bangke koplok kampret sialan anjay. Dan di sini sudah dipastikan bahwa si Jesse adalah teman si Paug, dan itu menjadi lebih logis mengapa Eden ada di sini. Singkat cerita, Svetlana digantikan posisinya sebagai penerima panggilan oleh Eden. Dan di sini, akhirnya Eden berhasil merebut hatinya si Paug. Akhirnya si Svetlana meminta Udud biar gak bad mood dan pergi. Di sana Eden diberitahu cara menerima panggilan oleh si Paug. Namun satu hal yang dilarang oleh si Paug, yaitu jika ada pelanggan yang menanyakan harga, jangan sampai ia menjawab dan langsung tutup saja teleponnya, karena bisa saja mereka dari FBI. Ask for it, it's probably the feds or whatever, just hang up the phone. Singkat cerita lagi, Paug dan Eden semakin dekat. Namun bukan semakin dekat karena sebuah perasaan cinta, anjir lebay, melainkan hanya sebatas partner kerja saja. Si Eden pun diajak ke sebuah rumah yang ditempati oleh seorang uncele bernama Dave. Di sana Eden diberikan suntikan dari campuran meth dan morfin. Untuk apa Eden disuntikan itu, saya juga kurang paham dan tidak disebutkan juga di filmnya. Tapi sesudah itu Eden langsung diajari menyetir oleh Paug, agar dia juga bisa menjadi sopir pribadinya si Paug. Di sana si Paug menjelaskan banyak hal. Satu hal yang saya garis bawahi, bahwa organisasi bisnis terlarang ini adalah organisasi yang besar, dan Bob bukanlah petinggi satu-satunya, melainkan ada banyak pimpinan yang lainnya, buset dah. Lalu di tengah perbincangan, Eden mulai terbalik dikarenakan efek meth dan morfin. Si Eden pun langsung menyosor ingin melakukan mantap-mantap dengan si Paug. Namun si Paug menolaknya. Anjir, imana kuat Coba lu yang ada di posisi si Paug. Abang tuh langsung gerubuk-gerubuk mah. Oh iya, saya belum menjelaskan kalau wanita yang dijadikan budak di organisasi ini dipakaikan alat pelacak mungkin seperti GPS lah gitu untuk mengetahui tempat keberadaan wanita tersebut. Dan tentu saja ini antisipasi agar tidak kehilangan jejak ketika mereka kabur. Scene berpindah kepada si kampret Bob yang sedang membacrek di hadapan orang banyak. Setelah pidatonya selesai, Bob disamperi. Disamperi anjir. Bob didatangi seorang detektif yang sedang meneliti kasus pembunuhan 1 tahun yang lalu mengenai 2 orang mati ditembak. Dan ternyata para korbannya adalah orang yang ditembak oleh si Bob di scene sebelumnya. Dan si detektif tersebut mencurigai si Bob. Karena pas waktu pelacakan menggunakan GPS, Bob sedang berada di TKP. GPS di sini berfungsi untuk mengetahui keberadaan lokasi seseorang lewat sinyal telepon yang memungkinkan alat itu untuk melacak keberadaan nomor HP di tempat kejadian. Dan di sana si Bob merasa gugup. So anyway, we gave her a shot. Scene pun berpindah kepada Eden yang sedang menerima telepon dari pelanggan. Dan ternyata pelanggan tersebut menanyakan harganya. Lalu si Eden pun dengan ragu-ragu langsung menjawabnya. Oke, langsung kita bahas saja kenapa si Eden menjawab harganya. Jadi si Eden sengaja melakukan itu karena dari sejak awal ia menginginkan posisi di organisasi, bukan karena ia ingin benar-benar menjadi bagian dari organisasi, melainkan hanya untuk melarikan diri saja. Singkat cerita, Eden diajak Paug untuk menemui si Bob di dekat danau, untuk membuang mayatnya Svetlana. Jadi si Svetlana ini ceritanya dibunuh entah karena apa karena umurnya menginjak 20 tahun, atau karena posisinya digantikan oleh si Eden, lagi-lagi tidak disebutkan di film ini. Dan di perahu, si Bob curhat kepada Paug dan Eden tentang hal yang dialami, karena hampir menjadi tersangka pembunuhan. Dan di sini, si Paug merasa araratil sekaligus greget kepada cungur si Bob, karena si Bob membongkar semua kejelekan si Paug di hadapan si Eden, dan itu tepat di hadapan si Paug juga. Anjir, kok mata nyeri hati coba, ge. Shut the fuck up! Nah, mantap boga cungur teh dijaga, karena cungurmu adalah harimaumu. Scene pun berpindah kepada si Ipan yang sedang mengakses web perdagangan manusia, dan ada si Eden juga di situ. Dan singkat cerita, Eden diajak Paug ke rumah si Mario dengan satu wanita dibawa ke sana. Siapakah Mario? Slow, nanti akan terjawab. Dan ini dia Mario. Dan ketika si Paug menyuruh Eden mengambilkan korek di dapur, tangan Eden tidak sengaja terkena kompor. Lalu si Mario pun membantunya. Dan ketika si Eden melihat tato lengannya si Mario, ternyata tatonya mirip dengan seseorang yang menculik Eden di scene awal film ini, ketika Eden berada di bagasi mobil. Dan ternyata, dia baru ingat bahwa Mario lah yang menculik Eden dan bersekongkol dengan si Jesse. Dan saat Eden hendak ke kamar mandi, ia menemukan sebuah ruangan yang tampak seperti rumah sakit. Dan ternyata itu untuk penjualan bayi. Dan di kamar lainnya terdapat seorang wanita hamil. Dan ternyata, itu adalah Priscilla yang sedang hamil, yang nantinya setelah ia melahirkan, bayinya akan dijual.
Setelah Eden melihat semua itu, ia langsung were dan akhirnya muntah. Scene pun berpindah kepada Eden yang sedang mengemudi. Si Pog terlihat sedang ada pongan si Eden, lalu ia menyuruh Eden untuk menepi. Di sana si Pog menanyakan beberapa hal kepada Eden tentang apa yang dia lihat di rumah si Mario, tepatnya di kamar penjualan bayi. Setelah itu, Pog menanyakan keseriusan Eden untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut. Eden yang dari awal menginginkan posisi dekat dengan Pog hanya untuk mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dia merasa ragu untuk menjawab pertanyaan Pog. Hingga akhirnya Pog menyuruh Eden untuk menembak wanita yang dibawa oleh mereka. Lah, gue kira si cewek ini mau disimpan di rumah si Mario karena dia hamil. Lah, kok dibawa lagi pulang? Oke, gak apa-apa lah, lanjut. Tujuan si Pog di sana hanya untuk menguji kesetiaan Eden. Jika dia berani menembaknya, maka si Eden lulus dari ujian. Dan jika tidak berani, Eden akan mati ditembak oleh Pog. Dan ternyata Eden beneran menembak wanita itu. Tapi gak ada pelurunya dong. Ya namanya juga ngetes doang, dan si Eden pun mewek. Ketika sedang di perjalanan menuju kandang, Pog mendapat telepon bahwa Ipan berkhianat. Kenapa berkhianat? Oke, langsung saja kita bahas. Sebenarnya film ini lagi-lagi tidak menjelaskan secara detail, tapi saya menemukan opini. Kalau menurut saya penyebab utamanya adalah si Eden, yang menjawab soal harga kepada pria yang ada di telepon. Padahal sebelumnya Pog sudah menegaskan untuk tidak melakukan hal itu. Dikarenakan bisa saja itu adalah FBI. Dan akhirnya si Ipan yang menjadi korbannya. Lembok Tasya. Dan dari semua hal itu akan berdampak buruk pada organisasi. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pindahan. Namun ada juga opini si Pog yang menjelaskan kenapa Ipan berkhianat. Remember when we set Ivan on that fucking solo run when he got pinched? Because he was wearing wire since January, that motherfucker. Tapi selain itu, saya juga punya opini kedua jika digabungkan dengan opini si Pog, yaitu si Ipan berkhianat ketika ia sedang mengakses web perdagangan manusia menggunakan penyadap seperti yang dikatakan si Pog. Dan kemungkinan itu adalah website milik organisasi ini. Dan disitulah Ipan mulai berkhianat, entah dengan cara apa dan mengapa, itu tidak dijelaskan sama sekali di film ini. Agak sedikit gaje sih kalau menurut saya, mungkin saya aja yang bego. Tapi kalau kalian punya pendapat lain mengenai perkhianatan si Ipan ini, silahkan tulis saja di kolom komentar. Lanjut, ketika si Pog sedang memilihkan paspor Eden untuk pergi ke Dubai, Pog pergi dulu sebentar, kayaknya mau pipis, dan di saat itulah kesempatan Eden terbuka. Di situ Eden menyemprotkan baygon ke alat hisap pecandu si Pog, dan ketika si Pog kembali, sebelum menghisap dia berandai-andai dulu bahwa dirinya dan Eden akan mengambil alih pimpinan organisasi tersebut, dan Pog pun menghisapnya. Setelah beberapa menit kemudian, Pog pun wafat. Setelah itu, Eden langsung OTW ke rumahnya si Mario Bros untuk menjemput Priscilla. You can see her for 5 minutes, but then you got. Sebelum menemui Priscilla, Eden membereskan si Mario Bros terlebih dahulu, lalu membawa Priscilla pergi. Dan setelah itu, Eden langsung menelpon ibunya. Oma. Dan tamat. Ending yang cukup damai dan tidak membuat rusuh. Untuk film The Omen yang endingnya sangat puncak sekali. Menurut saya alur cerita film ini sangat logis, tapi beberapa adegan akan sangat membuat kita berpikir untuk mengerti setiap detailnya. Karena penjelasan setiap adegannya itu loncat-loncat gitu. Film ini juga katanya terinspirasi dari kisah nyata seorang gadis, entah siapa namanya dan siapa kakeknya. Tapi yang jelas, pesan moral yang dapat saya petik dari film ini, yaitu yang pertama, tong sa ilu iluna, atau jangan asal ngikut, apalagi sama orang yang baru kenal. Hal ini bisa dibuktikan ketika Eden PDKT dengan seorang cowok yang latar belakangnya masih gelap gitu. Tapi si Eden ini mau aja diantar pulang sama dia, dan akhirnya, gak beres kan? Nah yang kedua, jangan meninggalkan teman. Kita melihat scene dimana si Eden ngomong bahwa si Abi suka meninggalkan dia secara ujuk-ujuk, dan itu sangat tidak setia kawan. Oke, mungkin itu saja pesan moral dari film ini. Semua pembahasan sudah saya jelaskan di setiap adegan film ini, tapi tidak semua sih. Mohon maaf kalau masih kurang jelas. Biar jelas, sok atuh bantuan kasih pendapat di kolom komentar. Oke, sekian saja. Tong hilap subscribe. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Buang tuan, buang tuyuk. Yeah, it's alright.